Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Belajar. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat. Soal 1. Apa yang harus dilakukan guru untuk memastikan semua murid merasa diterima di kelas? A. Mengabaikan perbedaan murid. B. Menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keanekaragaman. C. Memisahkan murid berdasarkan kemampuan. D. Memberikan perhatian lebih hanya kepada murid berprestasi. Jawaban yang benar adalah B. Menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keanekaragaman. Guru harus menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghargai semua murid tanpa terkecuali. Soal 2. Bagaimana cara guru mengakomodasi murid dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa? A. Memberikan tugas yang sama dengan murid lain. B. Menyediakan tantangan tambahan yang sesuai dengan potensinya. C. Mengabaikan potensinya. D. Memindahkannya ke kelas khusus. Jawaban yang benar adalah B. Menyediakan tantangan tambahan yang sesuai dengan potensinya. Guru harus memberikan tantangan yang sesuai agar murid dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berkembang maksimal. Soal 3. Apa yang dimaksud dengan akomodasi yang layak dalam pembelajaran? A. Menyediakan fasilitas yang sama untuk semua murid. B. Menyediakan fasilitas dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan murid. C. Mengabaikan kebutuhan khusus murid. D. Memberikan perhatian lebih hanya kepada murid berprestasi. Jawaban yang benar adalah B. Menyediakan fasilitas dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Akomodasi yang layak bertujuan untuk memastikan semua murid dapat belajar dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Soal 4. Bagaimana cara guru mengevaluasi efektivitas pendidikan inklusif di kelas? A. Dengan melihat hasil akademik murid saja. B. Dengan mengamati partisipasi dan penerimaan murid di kelas. C. Dengan membandingkan murid berkebutuhan khusus dengan murid reguler. D. Dengan mengabaikan masukan dari murid dan orang tua. Jawaban yang benar adalah B. Dengan mengamati partisipasi dan penerimaan murid di kelas. Evaluasi efektivitas pendidikan inklusif harus mencakup aspek partisipasi dan penerimaan murid di lingkungan pendidikan. Soal 5. Apa yang harus dilakukan guru jika ada murid yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran? A. Mengabaikan kesulitan murid tersebut. B. Memberikan bantuan dan dukungan yang sesuai. C. Memindahkan murid tersebut ke kelas lain. D. Memberikan tugas tambahan tanpa bantuan. Jawaban yang benar adalah B. Memberikan bantuan dan dukungan yang sesuai. Guru harus memberikan dukungan yang diperlukan agar semua murid dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Soal 6. Apa yang dimaksud dengan prinsip e-understanding by design di UBD? A. Merancang pembelajaran berdasarkan hasil akhir yang diinginkan. B. Mengajar dengan metode yang sama untuk semua murid. C. Fokus pada penilaian sumatif saja. D. Mengabaikan kebutuhan individual murid. Jawaban yang benar adalah A. Merancang pembelajaran berdasarkan hasil akhir yang diinginkan. Prinsip UBD menekankan pentingnya merancang pembelajaran dengan fokus pada hasil belajar yang diinginkan dan kemudian merencanakan aktivitas dan penilaian yang mendukung pencapaian hasil tersebut. Soal 7. Langkah pertama dalam perencanaan pembelajaran berorientasi pada prinsip UBD adalah A. Menentukan aktivitas pembelajaran. B. Menentukan hasil belajar yang diinginkan. C. Menentukan metode pengajaran. D. Menentukan alat penilaian. Jawaban yang benar adalah B. Menentukan hasil belajar yang diinginkan. Langkah pertama dalam UBD adalah menentukan apa yang ingin dicapai oleh murid pada akhir pembelajaran. Soal 8. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? A. Mengajar dengan cara yang sama untuk semua murid. B. Menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid. C. Fokus hanya pada murid berprestasi. D. Mengabaikan perbedaan individual murid. Jawaban yang benar adalah B. Menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid dengan cara yang berbeda-beda. Soal 9. Bagaimana cara merancang pembelajaran berdiferensiasi? A. Dengan memberikan tugas yang sama untuk semua murid. B. Dengan menyesuaikan tugas dan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. C. Dengan fokus hanya pada murid yang mengalami kesulitan belajar.
D. Dengan mengabaikan perbedaan kemampuan murid. Jawaban yang benar adalah B. Dengan menyesuaikan tugas dan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Merancang pembelajaran berdiferensiasi melibatkan penyesuaian tugas dan aktivitas agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap murid. Soal 10. Apa yang dimaksud dengan pendekatan teaching at the right level? A. Mengajar semua murid dengan cara yang sama. B. Mengajar murid sesuai dengan tingkat kemampuan mereka saat ini. C. Fokus hanya pada murid berprestasi. D. Mengabaikan perbedaan kemampuan murid. Jawaban yang benar adalah B. Mengajar murid sesuai dengan tingkat kemampuan mereka saat ini. Pendekatan teaching at the right level bertujuan untuk mengajar murid pada tingkat kemampuan mereka yang sebenarnya agar mereka dapat belajar dengan lebih efektif. Soal 11. Bagaimana cara merancang pembelajaran berbasis pendekatan teaching at the right level? A. Dengan memberikan materi yang sama untuk semua murid. B. Dengan menyesuaikan materi dan aktivitas pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan murid. C. Dengan fokus hanya pada murid yang mengalami kesulitan belajar. D. Dengan mengabaikan perbedaan kemampuan murid. Jawaban yang benar adalah B. Dengan menyesuaikan materi dan aktivitas pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan murid. Merancang pembelajaran berbasis pendekatan teaching at the right level melibatkan penyesuaian materi dan aktivitas agar sesuai dengan tingkat kemampuan murid. Soal 12. Apa yang dimaksud dengan pendekatan culturally responsive teaching? A. Mengajar dengan cara yang sama untuk semua murid. B. Mengajar dengan mempertimbangkan latar belakang budaya murid. C. Fokus hanya pada murid berprestasi. D. Mengabaikan perbedaan budaya murid. Jawaban yang benar adalah B. Mengajar dengan mempertimbangkan latar belakang budaya murid. Pendekatan culturally responsive teaching bertujuan untuk mengajar dengan cara yang menghargai dan memanfaatkan latar belakang budaya murid. Soal 13. Bagaimana cara merancang pembelajaran berbasis pendekatan culturally responsive teaching? A. Dengan memberikan materi yang sama untuk semua murid. B. Dengan menyesuaikan materi dan aktivitas pembelajaran sesuai dengan latar belakang budaya murid. C. Dengan fokus hanya pada murid yang mengalami kesulitan belajar. D. Dengan mengabaikan perbedaan budaya murid. Jawaban yang benar adalah B. Dengan menyesuaikan materi dan aktivitas pembelajaran sesuai dengan latar belakang budaya murid. Merancang pembelajaran berbasis pendekatan culturally responsive teaching melibatkan penyesuaian materi dan aktivitas agar sesuai dengan latar belakang budaya murid. Soal 14. Apa yang menjadi fokus utama dalam pendekatan understanding by design di UBD? A. Aktivitas pembelajaran. B. Hasil belajar yang diinginkan. C. Metode pengajaran. D. Alat penilaian. Jawaban yang benar adalah B. Hasil belajar yang diinginkan. Fokus utama dalam UBD adalah menentukan hasil belajar yang diinginkan terlebih dahulu sebelum merancang aktivitas dan penilaian. Soal 15. Apa yang dimaksud dengan backward design dalam UBD? A. Merancang pembelajaran dari awal ke akhir. B. Merancang pembelajaran dari akhir ke awal. C. Merancang pembelajaran tanpa rencana. D. Merancang pembelajaran dengan cara yang sama untuk semua murid. Jawaban yang benar adalah B. Merancang pembelajaran dari akhir ke awal. Backward design dalam UBD berarti merancang pembelajaran dengan menentukan hasil belajar yang diinginkan terlebih dahulu dan kemudian merencanakan aktivitas dan penilaian yang mendukung pencapaian hasil tersebut. Soal 16. Bagaimana cara menilai keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi? A. Dengan melihat hasil akademik murid saja. B. Dengan mengamati partisipasi dan kemajuan murid. C. Dengan membandingkan murid satu dengan yang lain. D. Dengan mengabaikan masukan dari murid dan orang tua. Jawaban yang benar adalah B. Dengan mengamati partisipasi dan kemajuan murid. Keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi dapat dinilai dengan mengamati partisipasi dan kemajuan murid dalam proses pembelajaran. Soal 17. Apa yang harus dilakukan guru jika ada murid yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran berdiferensiasi? A. Mengabaikan kesulitan murid tersebut. B. Memberikan bantuan dan dukungan yang sesuai. C. Memindahkan murid tersebut ke kelas lain. D. Memberikan tugas tambahan tanpa bantuan.
Jawaban yang benar adalah B. Memberikan bantuan dan dukungan yang sesuai. Guru harus memberikan dukungan yang diperlukan agar semua murid dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Soal 18, apa yang menjadi fokus utama dalam pendekatan teaching at the right level? A. Mengajar semua murid dengan cara yang sama. B. Mengajar murid sesuai dengan tingkat kemampuan mereka saat ini. C. Fokus hanya pada murid berprestasi. D. Mengabaikan perbedaan kemampuan murid. Jawaban yang benar adalah B. Mengajar murid sesuai dengan tingkat kemampuan mereka saat ini. Pendekatan teaching at the right level bertujuan untuk mengajar murid pada tingkat kemampuan mereka yang sebenarnya agar mereka dapat belajar dengan lebih efektif. Soal 19. Bagaimana cara menilai keberhasilan pembelajaran berbasis pendekatan, culturally responsive teaching? A. Dengan melihat hasil akademik murid saja. B. Dengan mengamati partisipasi dan penerimaan murid di kelas. C. Dengan membandingkan murid satu dengan yang lain. D. Dengan mengabaikan masukan dari murid dan orang tua. Jawaban yang benar adalah B. Dengan mengamati partisipasi dan penerimaan murid di kelas. Keberhasilan pembelajaran berbasis pendekatan, culturally responsive teaching, dapat dinilai dengan mengamati partisipasi dan penerimaan murid di lingkungan pendidikan. Soal 20. Apa yang harus dilakukan guru untuk memastikan semua murid merasa diterima di kelas? A. Mengabaikan perbedaan murid. B. Menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keanekaragaman. C. Memisahkan murid berdasarkan kemampuan. D. Memberikan perhatian lebih hanya kepada murid berprestasi. Jawaban yang benar adalah B. Menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keanekaragaman. Guru harus menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghargai semua murid tanpa terkecuali.